Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Mas Fauji. Pada kesempatan kali ini gua bakal ngobrol bareng sama salah satu senior gua di sekolah dan di eskul Citalam. Dia senior di Pastup. Jadi Pastup itu Pecitalam SMA Negeri 7 Bekasi. Dan gua angkatan ke-9. Angkatan berapa, Bang? Gue baru kemarin lulus nih. Kalau nggak salah angkatan 6 atau 5 gitu. 69 enak. 69 enak. Aduh, masih pagi. Oke Bang, apa kabar Bang? Baik, gue Jil. Lu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Saya Jil. kita santai aja Bang. Ya, gue lagi nyantai lu datengin. Bintang. Dari dulu sampai sekarang lah. Pokoknya Jumat ceria. Tapi ini gelasnya doang. Gelasnya doang. Udah nggak bisa. Ini teh. Kita orang baik. Aduh. Oke nih Bang, pertanyaan gue sih sekitar lingkup pendakian dunia Pendakian pengalaman aja. Awal mula abang itu naik gunung gimana ceritanya Bang? Jadi awalnya itu tahun 2004 gue baru lulus SMP, masuk ke sekolah kita. Terus 2004 itu gue belum gabung sama Pastup. Tapi udah kelas 1. Udah kelas 1 SMA baru masuk lah. Gue nggak ikut Pastup awalnya karena kondisinya gue belum tahu dalamnya Pastup tuh kayak gimana sih gitu. Cuma 2004 gue udah dicekokin sama temen gue. Awalnya main curug, terus kayaknya asik gitu main di alam bebas kok. Kayaknya kita ada hal yang berbeda lah gitu dibandingkan kita kan walaupun di pinggiran kota tapi kita deket sama kota gitu. Jadi kayaknya hiruk pikuknya padat gitu. Ketika kita naik gunung tuh kayaknya ada hal yang berbeda dan gue ngerasa gue menemukan banyak teman, saudara di pendaki gunung itu. Awalnya 2004 itu gue ke Curug Panjang sih. Curug Panjang. Habis itu di 2004 juga gue coba daki Gunung Gede Pangrango. Cuma jangan ditiru, waktu itu gue kan pemahaman gue tentang pendakian gunung awam lah. Zaman 2004 itu gue belum bisa pakai internet, jujur aja. Masih malu gue. Udah ada tapi? Udah ada, internet udah lebih dulu dari itu. Cuman memang saking pemahaman gue tentang internet dan info-info tentang gunung, awal mula gue ke Gunung Gede itu gue mabal. Bahasa orang sana mabal, ilegal. Oh iya. Dan alhamdulillahnya 2004 itu dikasih kesan yang gak enak. Ketika mabal, minta bantuan orang dalam di bawah kaki Gunung Gede, tiba-tiba janji mau dijemput, gak dijemput. Ada 13 orang waktu itu gue jalan. Dan kesempatan mabal itu juga di puncak Gede Pangrango itu gue 13 orang cuma satu tenda. 13 orang Ya lu bisa bayangin, tenda pramuka bukan tenda dam seperti sekarang. tidur 13 orang pakai satu tenda karena temen gue ada namanya Peceng. Doi nggak bawa, dia bilang ada di dalam tas dia, tapi pas udah nyampe puncak dibongkar nggak ada, makanya lupa. Akhirnya gue dari situ gue mulai belajar bahwa berarti mendaki gunung ini penuh resiko. Ya dari situlah gue akhirnya 2004 itu jadi pengalaman pribadi gue harus gabung kemana ya biar bisa mendapatkan info tentang pendakian, ya gitu. Ya nggak, pokoknya nggak enak lah. Pas awal-awal daki gunung itu kerasanya capek, malu gue, karena gue sering pandal dulu, batu gue coret, terus belum paham. Ya gue belum paham, bener-bener belum paham. Akhirnya ketika gue masuk sekolah SMA, temen gue udah kecebur duluan. Tai kucing sih emang tuh anak pada ngerjain gue buat masuk. Lu kan suka naik-naik juga nih, gabung deh sama Pastup. Berarti masuknya kelas 2. Kelas 2 gue, sekitar tahun 2006 ya, 2005-2006. Siapa yang ada tuh Bang? Ada tuh, Habib, Berry. Ya banyak temen nongkrong. Di Custim dulu punya tongkrongan di Custim. Gua doang yang nggak masuk, yang lain masuk. Akhirnya gue ikut masuk nyebur. Nah yang sialnya lagi, yang bikin gue makin ngerasa goblok, gue masuk dalam keadaan yang kagak asik. Lagi ada trouble ternyata, kekurangan anggota. Jadi gue memang dicari buat jadi anggota tetapnya kayak gitu. Dan mereka tahu track record gue di dalam perjalanan. Akhirnya berlanjut lah gue jadi
anggota dari pecinta alam SMA Negeri 7 Bekasi. Sekitar 2005-2006 gue baru masuk. Berarti kalau sekolah itu seangkatan tapi di Pasdubnya gue adik kelas dia dan gak ada yang berani nabok gue. Karena track record gue dalam dunia perjalanan kayaknya mereka tahu lah, jadi mereka nggak ada yang berani pressure gue. Cuman ada gambaran yang sampai sekarang gue masih ingat ketika gue dulu, ya karena gue nggak bisa bohongin, dari zaman dulu itu pecinta alam identik dengan semi militer. Ya terkadang terjadi seperti tampar dan segala macamnya, tapi itu sebenarnya fungsinya untuk bikin kita bahwa di dalam pendakian itu kan kita nggak boleh kosong, nggak boleh vakum. Jadi kadang buat diingetin, sadar lu. Tujuannya bukan buat gampar emosi. Bang, pertanyaannya, nama abang kan Karyo Widodo. Iya. Karyo sebenarnya nggak ada Widodonya tadinya. Itu gara-gara Widodo Cahyono Putro, mantan pelatih Bali United, dia salto, golin salto, dan itu menjadi gol terbaik se ASEAN. Dan dari situ gue terinspirasi, gue pingin jadi Widodo. Akhirnya karena hobi gue selain naik gunung main bola waktu kecil, terjadilah nama gue panjangin jadi Karyo Widodo, dan akhirnya gue diomelin sama emak gue, sama almarhumah, karena gue ternyata udah punya akte di ijazah gue Karyo Widodo, di akte gue Karyo. Akhirnya berubahlah nama gue jadi Karyo Widodo sampai saat ini, dan itu gue nyesel sih, asli gue nyesel. Karena gue merubah sendiri. Ya gitu. Oke, dapat nama Dalek ini dari Pasdub atau sebelum Pasdub? Sebelum di Pasdub. Gue nggak dapet nama rimba di Pasdub. Ya pada masa kecil itu gue juga nggak ngerti, mungkin karena wajah gue jelek kali ya, jadi like gitu. Jadi akhirnya oh ya asik lah dipanggil Dalek. Jelek jadi Daleknya. Iya, Dalek kagak berani mungkin kayak gitu. Karena gue tukang ribut dari kecil. Jadi akhirnya Dalek. Gue juga nggak tahu tepatnya kapan, tapi posisinya gue ngerasa nama Dalek itu di pecinta alam jadi kayak ada karismanya tersendiri kayak gitu. Betul, saya ngalamin ya? Kalau Dalek ikut pendiklatan nyesel saya ikut. Kurang ngajar gitu, izin aja. Apalagi Jil? Dulu diklat di mana bang? Gunung apa? Sampai masuk Pasdub di klat pertama itu gua yang pertama di sekolah. Untuk sebelum menuju ke gunung itu kan kita harus ada, kalau kata orang olahraga mungkin persiapan dulu lah, latihan fisik, pematangan segala macam. Gua di sawah. Oh, sawah. Di sawah. Gitu, Ya, masih di dekat ya. Masih banyak sawah. 28 28. Yo, iya. Ya, di situ. Diklatnya di situ. Terus lanjut lagi gua pengukuhannya di Sangga Buana. Tepatnya bulan apa gua nggak tahu, tapi yang pasti 2005-2006. Sangga Buana itu menurut gua jadi gunung yang paling berkesan, dalam artian ya karena gue punya saudara di situ, jadi akhirnya gue diterima di keluarga besar Pasdub setelah gue melewati perjalanan di Sangga Buana. Dan ya di situ sebenarnya ada banyak hal lah yang gue dapetin, bahwa alam itu sekolah yang paling baik untuk posisinya manusia. Karena kalau kata Pirsa Bestari ya, alam bisa hidup tanpa manusia, tapi kalau manusia nggak bakal bisa hidup tanpa alam. Jadi sebenarnya kalau bisa nggak ada manusia. Ya dalam artian karena merusak. Iya, karena kita kan suka merusak doang kan. Pada dasarnya seperti itu. Ya tapi Sangga Buana tempat gua di diklat punya kesan tersendiri lah. Awan itu Kerawang ya. Di daerah Kerawang, Loji, terus Cigentis. Kaki gunungnya tuh ada Curug Cigentis. Kurang lebih mungkin 2-3 jam perjalanan lah. Kalau buat pendiklatan gua rasa tempat itu bagus karena vegetasinya masih alami, terus kadang ketemu kopi, ketemu duren di situ. Jadi ya kalau lagi beruntung ada duren jatuh. Kopi jatuh dari mana? Ya kalau kopi di situ ada pos kopi. Gua inget banget pos 2-nya itu lewat kuburan Cina, Heaven Memorial Park. Di situ ketika pos 2 di situ itu ada hutan kopi. Jadi dengan sendirinya aja kopi itu. Gue kira kopi sesajen.
Enggak lah, itu atas lagi, di atasnya, yang paling atasnya iya, banyak orang yang itu. Ada makamnya. Karena makamnya itu ada makam Taji Malela ya, yang dikenal namanya Taji Malela. Gua taunya Yonif Taji Malela 212. Lapangan bola Armet Taji Malela. Jadi ketika gua naik, oh ternyata ada makam Taji Malela di Sanggabuana kayak gitu. Terus kalau pendakian pasti ada yang paling berkesan, paling bukan kapok bahasanya bang ya, paling apa ya, capek banget sih gunung ini, bikin apa sih bahasanya, nyesel ya, Suka duka lah, suka duka. suka duka atau kesan yang paling berkesan di gunung mana lah kayak gitu. Sebenarnya semua gunung itu berkesan lah di daki ya, karena tergantung siapa yang naik bareng kita dan segala macamnya. Gua kan selalu berempat, gua dulu jalan selalu berempat, gua, Habib, Berry, Denny, itu berempat lah biasanya jalan. Nah pas 2009 jalan, karena Denny memang sibuk dengan kegiatannya, kita ada teman lagi tuh bos, namanya Mas Riswoko. Gue bilang bos karena ya memang dia doang yang uangnya banyak ya, bisa dibilang gue morterin lah waktu itu. Pokoknya makasih Mas Riz, karena kondisinya tanpa Mas Riz saya nggak bakal ke Jawa Tengah lah gitu. Dan ada hal yang masih gue ingat, pokoknya sesama Sinar Jaya dilarang mendahului. Oh gitu. Iya. Sinar Jaya yang suka ngebut itu ya? Iya, dulu suka ngebut, suka ditempokin orang. Sekarang juga masih. Oh sekarang masih? Bagus, berarti dia memang konsisten di dalam dunia pengebutan tuh. Ada gunung pertama gede, gunung gede. Di situ pertama kali gue ngeliat hal mistis. Temen gue mau nyebur ke Telaga Biru, ternyata ada suara ketawa tapi posisinya kok makin lama makin jauh. Dari situ gue lihat sorot, gue bertiga sama teman gue waktu itu nyorotin ke arah bacaan Telaga Biru. Tiba-tiba posisinya tangan gue geser sendiri, gue nggak tahu, feeling aja ke arah pohonan. Tiba-tiba di situ gue lihat ada, ini bukan bohongan ya, karena gue ngerasain sendiri. Jadi posisinya di situ ada orang pakai jubah putih, rambutnya panjang ya, mungkin yang orang bilang kuntilanak kali ya. Tapi gue intinya pendakian mabal gue itu ketemu itu di Telaga Biru. Dan alhamdulillahnya sampai atas ternyata emang bener-bener sial kan, yang tadi gue cerita bahwa nggak buat tenda. Mungkin dia mau ngasih tahu gue sebenarnya, dia sayang sebenarnya sama gue. Jangan diterusin pendakian lo, karena lu belangsak di atas. Itu belangsak beneran gue. Berhubung dia nggak bisa ngomong. Berhubung dia cuma bisa nawain, ya udah, ya gitu. Terus pernah kejadian 2009 gue naik ke Slamet, gue bareng sama teman-teman Pelek Pala Tegal. Itu awal mulanya gue naik ke Cerme, tiba-tiba anak-anak Pelek Pala itu ada yang mau pingsan. Mas Rojak tuh temennya, padahal sekarang Mas Musin sudah di SAR DIY. Jadi gue cuma kasih, gue seneng yang mendaki gunung itu tali persaudaraannya. Padahal yang gue kasih itu cuma gula merah, cuma gula merah. Gue lihat dia udah mau pingsan karena gue dulu anak IPA, gue jelek-jelekin. Jadi gue ada tahu lah, diajarin sama Bu Hera bahwa ada proses glikosa itu, glikolisis. Jadi kalau kita makan gula, kenapa sih jadi energi? Karena salah satunya prosesnya ada proses glikogen jadi energi. Itu yang gue ingat. Akhirnya gue kasih, dan tuh orang semangat lagi, diri lagi, seger lagi. Akhirnya dia nawarin, Mas kalau mau ke Slamet hubungi kami, nanti kami porterin. Nah akhirnya gue diporterin lewat jalur Guci. Nah jalur Guci itu termasuk jalur yang ekstrim. Karena kenapa berkesan di jalur Guci? Kondisinya gue hilang 2 jam di atas, di puncak. Jadi gue di puncak Slamet gue hilang 2 jam. Gue nggak bisa lihat karena kabutnya bener-bener pekat. Jadi jarak pandang gue paling ya dari sini ke sana lah, sedikit lah, 2 meter 3 meter. Itu kabut naik dari bawah ke atas. Sementara kan Slamet itu pasir atasnya. Terus ada batas vegetasi. Yang bikin gue hilang 2 jam itu, gue nggak bisa kembali ke tempat gue keluar dari vegetasi. Nah gue udah mulai pikiran gue udah mulai ngaco. Gue bilang gue kayaknya mati nih di Slamet. Ada berapa orang lah waktu itu, gue, Berry, Tagor, Mas Riz. Nyasar bareng. Satu kelompok nyasar bareng. Untungnya satu kelompok, nggak terpisah. Tapi udah minta maaf kita semua. Maafin gue kalau ada salah, maafin gue kalau ada salah. Karena kita 2 jam cari jalan masih belum ketemu. Kita akhirnya stop. Jadi kita ingat lagi sama ilmu yang diajarin. Kalau kita tersesat kita harus stop, berhenti, thinking, observing, planning. Akhirnya
Berry mendengar suara, karena mata nggak bisa lihat, indera pendengaran yang diutamakan. Kita teriak pelan-pelan, harusnya kita bawa fluid, tapi kita sayangnya nggak bawa fluid. Ada yang nyambut dari anak-anak condet, Bang Rijal dan kawan-kawan waktu itu, sampai sekarang temenan. Gara-gara ketemu itu, akhirnya temenan sampai sekarang. Ya makanya sangat berkesannya, 2 jam gue hilang, tiba-tiba pas di arah mau 2 jam, gue lihat jam itu, kita ngedengar suara, ada tim condet turun, jadi akhirnya kita saling saut menyaut. Gue baru ketemu ke vegetasi lagi, kayak gitu. Cuma itu jadi pelajaran sih, bahwa kita kecil banget di mata, jangan ngerasa gede lah, kecil kita tuh. Jadi setiap kali gue naik gunung itu, gue jadi inget sama Bang Abon yang bercerita bahwa gunung itu artinya kalau di Jawa itu guna rasa nunggal cipto, menggunakan perasaan menyatu dengan sang pencipta. Jadi lu nggak bisa belagu-belaguan lah. Kalau tujuan lu misalkan, mohon maaf, esek-esek gitu misalkan di gunung, gua rasa sih lu udah salah jalur. Karena posisinya kita itu orang kecil, sangat kecil. Tamu juga kita bertamu. Yang ada orang namu itu harus sopan kan, Jim. Kalau nggak sopan, lu tahu kan namu kayak gimana. Dia udah sopan ini. Ya lu tau lah, kita main ke pengerongan orang aja, orang harus kita hormatin kan, apalagi posisinya di gunung gitu, yang bukan tempat kita, kayak gitu. Ya itu gede, salah. Kalau Jawa Barat insya Allah semua kecuali Guntur. Cikuray Pepandayan dulu 2000, sekitar 2007 lah, 2007 sana. Terus kalau Jawa Tengah, yang kecil itu yang belum tuh, yang Prau. Yang apa, Sumbing Sindoro Slamet kan udah. Cuma permasalahannya gue nggak tahu kalau ada Prau. Jadi gue bener-bener internet gue dulu paling dulu tuh, iya sulit. Kayak sekarang. Dulu pernah ke Merapi 300 orang bareng sama anak-anak Bekasi Pecinta Alam, Bukap, Bekasi Adventure. Ya mereka orang-orang hebat lah kalau posisinya dari pendakian, gue salut lah sama mereka. Masih ada kan sekarang? Bekap, gue selalu berdoa Bekap masih ada. Karena bagaimanapun gue pernah jadi peserta mereka, dan gue ngerasa gue banyak ilmu didapatkan dari ketika gue ikut Bekap, kayak gitu. Tapi dari pas itu pada ilmu juga kan? Pastilah, pasti. Semua tempat yang kita singgahi pasti memberikan kesan untuk posisinya membawa kita kepada pembelajaran. Ya di Pasduk gue banyak belajar, setidaknya bagaimana memanage sebuah pendakian yang baik dan benar. Gue pernah ada satu kisah, waktu itu di kaki Gunung Gede, anak-anak lagi pendiklatan, malamnya gue nongkrong, malamnya gue nongkrong di Mang Idi, di warung Mang Idi, karena gue suka malu kalau gue nongkrong di tempat-tempat YSI, Grand Ranger dan segala macam, karena gue ngerasa gue orang sedikit banget ilmu gue, awam lah. Padahal banyak ilmu. Ya posisinya gue ketemu sama anak Mapala. Kebetulan doi dulunya anak 7 juga. Cuma karena dia masuknya Mapala, dia nggak ikut Sispala. Akhirnya pas dia tanya, lu anak 7 ya? Iya. Lagi ngapain? Lagi nunggu anak-anak nih, lagi pada di klub di atas. Oh, bang nggak ikut naik tuh? Enggak, gue nyusul sama istri. Udah married belum. Terus Sispala. Inilah maksud gue, ada hal yang terkadang kita Sispala itu dianggap remeh. Ini kan Pasduk ini Sispala. Menurut gua harusnya teman-teman yang di atas dari Sispala harusnya tuh posisinya merangkul. Karena ini cikal bakal mereka kan. Ya bagi orang-orang yang beruntung yang kuliah bisa masuk Mapala. Tapi kalau misalkan enggak, berarti kan mereka butuh cuma sampai Sispala. Paling mereka bikin organisasi independen, komunitas masyarakat dan segala macamnya. Ya satu hal, gue ada kesan menarik di situ. Waktu itu gue diremehin, Sispala, dan teman-teman ketawa semua. Oh, dia ramen. Ya gue nggak mau bilang sebut Mapala mana, tapi posisi gue ngalamin kayak gitu. Gue kuliah tapi gue nggak ambil Mapala karena gue waktu itu udah senang freelance, nggak senang terikat lagi. Terus tiba-tiba besok paginya kita bermalam tuh. Paginya kan gue mau nyusul, gue cuma nyusul ke Panyancangan. Gue rencana gue cuma main ke Ciberem. Pengen nunggu di situ aja di Panyancangan, jalur Cibodas, karena teman-teman udah bilang tuh, udah kontek-kontekan mau turun tanggal sekian. Nah, dari situ besok paginya jalan bareng tuh menuju ke pos Polhut. Ya kan ada bacaan Taman Nasional Gede Pangrango. Dilalahnya
ada adik kelas gua di Polhut. Jadi gua kan udah lulus kuliah tuh sebenarnya. Iya. Posisinya ada adik kelas gua yang tahu kalau gua dulu basicnya hobi naik gunung. Jadi ketika kan di survei itu dicek dulu tuh barang bawaan segala macam, kan dicek tuh anggota udah lengkap belum, ditanya tujuannya mau ngapain segala macam. Ya karena gue tujuannya cuma Ciberem kan gue lebih aman. Tiba-tiba ada yang teriak, bang Dalek gue nyari, kalau nggak salah di Montana tuh, kalau nggak salah gue nyari, gue juga posisinya waktu itu sama istri gue kaget, kok ada yang kenal nih gitu ya. Siapa? Semalamnya gue dibantai lah bahasa kasarnya. Semalam gitu. Terus ternyata yang jadi ranger itu adik kelas gue. Lu tidur di mana semalam? Lu gue gituin. Ya dia utusan dari kampus gue buat apa? Mengabdikan diri di ranger selama berapa tahun lah. Dan dari situ itu ada teman-teman yang malamnya itu ngecengin. Bahasa kasarnya ngecengin kita bahwa organisasi Siswala gitu. Apaan sih Siswala? Anak-anak yang tangil gitu. So tau lah bahasa kasarnya, hobi-hobian naik gunung aja gitu. Tapi bagi orang yang pernah dibesarkan dari Siswala pasti kan memiliki rasa yang berbeda di Siswala tuh. Seperti itu, apalagi orang yang pernah mempertahankan bagaimana Siswala itu bisa berjalan terus kan gitu. Ya di situ kondisinya jadi berbalik. Jadi orang itu malah manggil gua abang juga. Tadi siapa bang? Oh itu temen. Kok manggilnya abang sih katanya? Ya dia ranger sini. Abang suka nggak gini nih. Ya saya langsung bilang bahwa terkadang kita nggak pernah tahu siapa orang yang ada di depan kita. Dan yang penting kita jalanin adalah hargai siapapun orang yang berbicara dengan kita. Bukan bagaimana kita membesarkan nama kita dulu. Jadi kondisinya belum tentu orang cuma lulusan Siswala dia dianggap orang yang nggak ada basic apa segala macam. Tergantung dari pembinaan di Siswala tadi. Kalau Siswalanya dibina dengan baik dan benar, pastinya setidaknya ilmu-ilmu kepecinta alaman yang ya walaupun cuma pengenalan, batasannya cuma pengenalan, tetap kan apa namanya aplikasinya kan tetap ketika nanti dia terjun langsung juga gitu. Gue juga nggak bisa bilang bahwa Siswala itu bikin bagus gunung, enggak. Semakin banyak Siswala gunung makin rusak kok. Betul. Ya kan, semakin banyak yang mendaki gunung makin rusak. Tapi setidaknya bagaimana mendaki gunung kita tahu ada tata cara lah, kan diajarkan tuh. Ada tata cara ketika ada bahaya apa kayak gimana kita menganalisis bahaya dan segala macam. Manajemen perjalanannya bagaimana nih merencanakan sebuah perjalanan, dari budget, keuangan, dari peralatan yang harus dibawa, karena setiap hutan kan berbeda-beda, nggak sama. Harusnya diobservasi dulu, cari informasi pedesaan, kira-kira orang-orang di desa sana mau nggak difoto bareng, kalau nggak ya jangan dipaksa, kayak gitu. Jadi banyak hal gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita sudah ada di organisasi yang besar, seolah-olah organisasi yang di bawah-bawah kita itu kecil, karena banyak orang-orang yang besar itu bukan dari hal besar, tapi dari hal kecil. Itu yang gue selalu gue tanemin, bahwa ketika kita bergeraknya memang tujuan kita untuk kebaikan, ya lakukan walaupun cuma melangkahnya terset-set gitu. Ya kesannya tadi tuh gue digituin, tadi malamnya gue habis disepelein, bahkan istri gue waktu itu sempat kok gitu banget gitu. Tapi ketika paginya Allah langsung kasih jawaban bahwa kita punya orang kenalan, bahkan posisinya yang suka kerja di situ, ya Polhut, Ranger dan segala macamnya. Karena memang kalau di Gunung Gede itu perjalanan gua di Gunung Gede sampai Mang Idi pun bisa bilang gua anak mungkin ya. Kenal banget. Masih ada nih Bang Idi? Masih ada. Terakhir gua kesana masih ada. Desember gua kesana kemarin. Oh Mang Idi. Semoga sehat selalu Mang Idi. Musolanya makin ramai. Kayak gitu. Warungnya iya. Selain Mang Idi gua ada 2 tempat base camp sebenarnya. Ada Teratna juga dekat Green Ranger, ada Teratna. Sebelah kiri ya seperti itu. Tapi gue lebih seringnya ke Mang Idi karena dari 2004 itu gue ke Mang Idi. Terus abang kan udah bisa dibilang pensiun ya bang? Bisa dibilang pensiun gak sih? Sebenarnya gue masih pengen. Alat banyak, bukan banyak, ada. Alat ada. Waktu sekarang sama fisik sih. Ya nggak bisa dibohongin. Naik gunung itu olahraga berat. Jadi jangan main-main naik gunung. Posisinya
jangan gitu, karena olahraga apa, gunung itu kita olahraga berat, lu butuh stamina yang bagus, fisik yang bagus, mental yang bagus untuk mencapai maksud dan tujuan lu. Ya, cuma makanya sekarang ketika orang-orang banyak yang naik gunung cuma sekedar, ya katanya kan berdampak dari film tuh awalnya tuh, wah cuma gini-gini doang naik gunung. Semua orang bisa asal dalam keadaan fit, tetapi kan harus sadar juga bahwa ada apa yang harus kita jaga. Ya semboyan, jangan tinggalkan sesuatu kecuali jejak, jangan ambil sesuatu kecuali gambar, jangan memburu sesuatu kecuali waktu. Gua rasa itu tepat dan itu perlu dipelajari, karena ketika itu sudah tertanam, mungkin lu dengan buang puntung rokok sembarangan aja lu malu, atau boker di jalur. Banyak tuh, gue pernah nemuin boker di jalur waktu dulu. Saya juga pernah ngalamin. Iya, mending tuh kalau nggak kena tahu, hidung. dulu nggak tahu, belum tahu. Oh dulu pernah di boker di jalur. Jadi belum tahu dulu. Oh belum tahu. Sekarang kan udah tahu. Udah tahu. Digali sekarang. Digali, terus Ditutup. kira nanti ditimbun, tumbuh ya. Apa lagi dia? Terakhir nanjak tahun berapa? Dan kemana? Terakhir di Klub Pastup Salak, Salah. yang kita foto bareng di kaki gunung. Iya. Kita ikut juga itu barengan. Ya mungkin nanti bisa dikasih tuh fotonya. Foto-fotonya ada. Ya setidaknya waktu itu gua simulasi ke Sangga Buana sama Jontor sama Supaya itu. Ipung. Bukan aklimatisasi dulu. Gua kan nggak pernah naik gunung tuh sejak lama. Tiba-tiba gua harus aklimatisasi dulu. Latihan. Gua karena gua orangnya gitu. Gua orangnya prepare. Jadi nggak bisa sembarangan. Hujan bang. Oke. Biasanya kehujanan. Biar dulu lah. Oke bang nih, pertanyaan selanjutnya, menurut abang nih, pandangan abang kan sekarang naik gunung tuh lagi ramai banget nih. Iya. Kalau kata orang-orang pendaki ala ya, akibat film ya kata orang ya, 2012 loh. Gimana menurut abang? Pada dasarnya tergantung kita melihatnya ya. Sebenarnya kita nggak bisa bilang mereka lalai dan segala macamnya. Mereka cuma butuh pemahaman sih kalau menurut saya, gimana caranya mengedukasi. Sekarang kan udah banyak lah Instagram tentang gunung dan segala macam, yang mungkin bisa diberikan pembelajaran tentang kepecinta halaman. Dari situ bagaimana cara mendaki gunung yang baik dan segala macamnya. Seenggaknya orang-orang yang bisa dibilang adik-adik kita mau naik gunung itu, yang tidak ikut organisasi dan segala macamnya, mereka bisa mempelajari itu dari sosial media. Ya mengedukasi aja. Cuma kalau dibilang bagaimana dampaknya terhadap gunung, gue bilang semakin banyak yang mendaki gunung itu akan semakin rusak. Jadi gue lebih setuju ada sistem gunung itu, ada masa dia ditutup, ada waktunya dia untuk istirahat, nyepi lah kalau kayak di Bali gitu. Terus cuma diadakan event untuk kebersihannya, misalkan opsi dan segala macamnya. Misalkan bulan apa nih opsi di gunung A, bulan apa lagi opsi di gunung B, C. Jadi gue punya teman Gary di Trashback Community ya, apa bukan Trashback ya? Trashback Community ya, yang sampah itu ya, gunung bukan tempat sampah. Gue setuju banget sama apa namanya visi yang mereka mau jadiin. Gue rasa tepat, gunung bukan tempat sampah. Semakin banyak pendaki, tentunya sampah makin banyak. Permasalahannya kan ada permasalahan di individu pendakinya. Nah berarti bagaimana cara mengedukasinya, ya dengan bikin forum seminar. Bagaimana sih mendaki gunung yang baik dan benar, terus tata caranya. Gua rasa nggak bisa, zaman sekarang itu zaman keterbukaan, jangan ditutup-tutupin. Kalau dulu kita harus masuk organisasi dulu, baru dikasih tahu ilmu dan segala macamnya. Kalau sekarang itu cukup datang ke acara seminar tentang pendakian. Kalau gue berharap juga pada brand-brand yang mensupport pendakian gunung, karena ada dampak loh. Dengan banyaknya pendaki, alat-alat pendakian yang semakin terbarui. Kalau dulu gue cuma pakai sarung Jawa, ya sarung buat sholat, buat ngilangin SB. Kalau sekarang udah pakai sleeping bag juga jenisnya udah macam-macam, bahkan tenda pun udah macam-macam. Jadi ada dampak bagus buruknya, ada sih semuanya. Semakin banyak pendaki, buruk buat gunung bisa. Tapi kalau pendakinya banyak tapi teredukasi, insya Allah gunungnya juga baik-baik aja. Nah cuman ada dampak positifnya ke teman-teman yang pada outdoor lah ya, bisa dibilang penjual outdoor dan segala macamnya. Gua rasa
dengan banyaknya pendaki akan membutuhkan alat-alat yang semakin safety untuk pendakian. Dan gua rasa orang-orang sekarang industri di outdoor itu kayaknya harusnya sih lagi good, dan gue nyesel nggak ngejalanin. Oh dulu sempat dulu punya lobang lah setidaknya ketika main sama bekap dan segala macamnya. Dulu barang yang belum turun di pasaran gue udah bisa dapat dulu. Jadi ya harusnya ada take and give lah. Dia dapat hal yang besar dari posisi pendapatan. Setidaknya apa sih yang bisa diberikan? Menurut gue harusnya mereka bisa membuat seminar tentang ini kan, misalkan ada posisinya penulis buku Tambora tuh ada tuh Bang, saya lupa namanya tuh, tapi dia yang nginiin acara HKN, Hari Konservasi Nasional. Bukan Bang Heri Macan Wanadri udah meninggal, semoga tenang Bang. Harley Besasta, gue Bang Harley Besasta tuh sempat mau main dulu ke Saung Seri. Cuma gue juga dulu masih alami banget, sekarang kan Saung udah berubah nih, konsepnya udah berubah. Bang Harley itu sering mengedukasi bagaimana sih pendakian yang ya kalau ke Leuser kayak gimana, kalau ke ini kayak gimana, Tambora tuh kayak gimana. Dan gue anggap kita butuh sosok-sosok seperti itu. Ya kalau di TV misalkan ada Jejak Petualang dan segala macam dulu kan sempat ada gitu kan. Gue rasa itu bagus untuk kita jadikan tempat wadah edukasi. Jadi biar pendaki-pendaki pemula itu jangan cuma menuhin Sabtu malam Minggu di puncak, di gunung, tapi posisinya mereka harus sadar bahwa gunung ini pun ketika didaki dengan cara brutal pastinya akan ada dampak ekosistem yang rusak, habitat mungkin yang tadinya mungkin banyak di situ karena terlalu ramainya orang, akhirnya mereka berpindah ke yang lain, dalam arti kata ke tempat yang lebih sunyi dan segala macamnya. Menurut gue itu penting. Jadi tidak ada pendaki alay sih menurut gue. Yang ada mereka yang belum mengetahui bagaimana tata caranya, dan itu tugas kita bersama seharusnya. Tugas kita bersama, orang-orang yang tahu ketika ada orang-orang yang mau mendaki gunung dan segala macamnya, harus ada safety yang harus dijalankan, harus ada prosedur yang dijalankan, seperti itu. Ini pertanyaan terakhir nih. Orang yang berpengaruh di dunia pendakian buat lu jauh Bang. Maksudnya awal lu ngajak, yang ngajak lu atau nggak ada orang lain apa? Naik aja sendiri kok. Enggak. Siapa Dulu tahu ada orangnya nonton gitu kan. Masih ada gitu. Masih. Berpengaruh tuh. Ya, kalau di organisasi rumahan gua dulu ada namanya Wayang PA. Organisasi itu yang bikin gua karena Wayang PA itu dulu gang gua Walet dulu, tapi sekarang udah berubah nama jadi Diman. Oh gimana nih? Yang ini, ya sekarang ya berubah. Dulunya Walet karena ada perusahaan sarang burung walet dulu di dalam. Jadi walet wayangan pecinta alam, Wayang PA. Nah itu termasuk lama lah itu didirikan. Tapi gue mengenal pertama kali bersama Wayang PA. Tapi gue besar dari bawa nama Pastum. Jadi kalau dibilang orang yang paling berpengaruh dalam pendakian banyak sebenarnya. Banyak. Cuma kalau di Pastum pastinya Bang Kacim. Bagaimanapun Bang Kacim itu sosok yang buat gua abang sekaligus panutan gua dalam pendakian. Bang Kacim, sehat selalu Bang. Ada satu kata yang paling gua dari Bang Kacim. Apa tuh? Hak kita untuk hidup itu di alam bebas cuma 1%. Selebihnya mati. Itu setiap gua nanjak pasti gua bawa kata-kata itu. Lu ingat 1% kita cuman kehidupan kita cuma 1%. Hak hidup kita. Selebihnya 99% kematian. Ya Bang, sebagai penutup nanti abis ini ada pertanyaan cepat jawab. Sekarang abang kasih ini dulu dah, sepatah dua kata untuk siswa pecinta alam atau pecinta alam yang lainnya. Buat teman-teman yang ada di organisasi yang lagi penggiat alam bebas dan segala macamnya, hal terpenting dari kita mendaki gunung, menikmati alam bebas apapun itu, bukan hanya harus mendaki gunung, bisa aja kita rafting, pantai dan segala macamnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga tempat itu tetap lestari. Kita menjaga, kita nikmatin, tapi kita nggak merusak.
itu sulit, tapi posisinya kita pasti bisa dengan kesadaran, dengan banyaknya komunitas. Harusnya kita bisa lakukan hal besar untuk alam bebas ini. Karena sekali lagi kita nggak bisa hidup tanpa alam, tapi alam itu bisa hidup tanpa kita. Jadi sebisa mungkin kita jaga, jangan cuma dinikmatin, tapi kita jaga bagaimana caranya alam ini tetap lestari, bisa dinikmati sampai nanti gue punya anak, mungkin Alka Akil udah besar, gue pasti ajarkan mereka untuk berani untuk keluar naik gunung. Karena gue merasa ada banyak hal baik lah yang gue dapatkan. Kalau ada orang bilang naik gunung cuma buat mesum dan segala macamnya, gue rasa ya itu banyak yang salah jalan, akhirnya harus kita benahi gitu. Cuman kondisinya sekarang bagaimana alam ini bisa tetap dinikmati ke anak cucu kita nanti. Jangan cuma berpikir egoisnya, oh ya udah masalah nanti masalah sekarang gue udah kesini, jangan sampai orang ada bisa kesini. Nggak bisa gitu ya. Kalau bisa kita jaga bersama. Kalau ada hari konservasi, ada hari tentang misalkan teman-teman Greenpeace bisa ngadain acara dan segala macamnya, kalau bisa support karena itu menurut gue mereka melakukan hal nyata lah setidaknya melalui organisasi yang mereka punya. Dan gue yakin ketika semua tergerak, insya Allah alam ini bisa terjaga. Tapi untuk menjaga alam itu jangan jauh-jauh harus ke gunung dulu. Kita mulai dari langkah terkecil, bisa dilakukan dari rumah kita. Kalau kenapa sih lu suka naik ke gunung? Karena pohonannya banyak, ya berarti di rumah lu tanam pohon. Kebun orang bang, gak apa-apa. Daripada tuh kebun gersang, mendingan tanemin pohon. Kalau biasa udah tumbuh terus dipotong, terserah. Yang penting kita sudah melakukan sesuatu. Karena gak ada yang sia-sia. Dalam hidup ini gak ada yang sia-sia. Ketika semua semakin cepat, kita harus berani berhenti. Dan Nafikula tuh dari Bali. Sebagai penutup, gue ada 5 pertanyaan nih. Jadi gue harus jawab cepat nih. Jawab cepat. Oke. Milih. Jadi gak usah ada. Lu gak lagi ngerjain gue kan? Enggak. Gak usah ada alasannya. Cuman milih doang. Oke, siap. Misalnya kopi atau teh. Gue harus jawab nih. Contoh. Oh iya, oke. Oke, siap. Jawab kopi. Udah gak usah pakai alasan. Oke? Oke. Jadi beliau ini kan juga dulunya suka main bola, punya futsal juga usia muda. Ini Usia gini. Dari mana nih bang? Ya. Cepat bang. Oke. 3 detik. Oke. 2 detik juga boleh. Sekon. Sepak bola atau futsal? Sepak bola. Saung sirih atau buruk? Saung sirih. Pastup atau the team? Dua-duanya. Bisa. Masuk. Selamat atau merbabu? Ini lama nih. Hah? Dua-duanya punya kesan. Ya kan udah cepat. Selamat atau merbabu? Selamat merbabu. 1. 7 bukit penyesalan merbabu. Oh. Gede atau Ciremai? Ciremai. Tadi ngomongnya gede berkesan nih. Ya tapi kan gue punya pilihan. Oke siap. Oke selesai ngobrol barengnya. Terima kasih Bang Dalek udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Sukses selalu. Thanks bro. Sehat selalu buat Lu yang keluarga. Amin ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa like, share, komen dan hujat. subscribe tuh. Netizen ditunggu ya kata-kata bajingannya.